Bisa. Enggak ya? Oke teman-teman, jadi kita di stasiun PHP CG Allah. Oke, CG ya. Masih nyala nih? Ya, udah tadi nyala tapi. Maling ya. Baik, jadi kita kan di stasiun THP 1. Jadi THP 1 itu meliputi pertama itu inspeksi dan palpasi wajah. Jangan lupa ada tujuannya. Terus inspeksi telinga. Terus ada otoskop, terus baru yang gak utama yang Rina, Weber, sama Swabah. Jadi mulai dari pertama kan masuk nih, terus standar lah ya. Perkenalan, selamat pagi Bapak, saya Dr. Amanda yang menjaga di klinik berbagi hari ini. Apakah benar dengan Bapak Dodo. usia 35 tahun? Oke, baik, benar ya Pak. Inform consent gitu kan ya. Jadi hari ini saya akan melakukan pemeriksaan telinga dan ini mungkin akan terasa tidak nyaman karena mengharuskan saya menyentuh bagian wajah dan telinga Bapak. Sebenarnya diharuskan untuk menetapkan diagnosis gitu ya Pak. Kalau bersedia baru mencuci tangan dan pakai handscoon ya, pakai metode hand to skin, glove to glove. Habis itu baru mulai inspeksi keadaan tubuh pasien, dia sakitan apa enggak. Terus jangan lupa posisi duduknya dan gini ya, selalu di samping pasien karena kan kita meriksa telinganya, jadi di sisi pasien sini. Pasien yang harus sana, kita harus sana. Dan kalau misalnya kita mau pindah posisi ke telinga yang lain, kita jangan ngelakuin depannya, jangan ngelakuin kakinya. Jadi kalau mau ganti telinga, tapi ini kan enggak ya. Kemungkinan besar kan cuma satu kuping doang karena keterbatasan waktu. Jadi yang paling pertama kan inspeksi wajah. Inspeksi dulu sekitar wajahnya. Wajahnya ada itu enggak, ada lesi, ada bengkak, ada tumor atau itu, diinspeksi dulu. Habis diinspeksi baru mulai dipalpasi. Jangan lupa kalau misalnya mau megang apapun itu izin. Permisi Bapak, izin menyentuh wajahnya bentar ya Pak. Terus mulai dipalpasi. Dicari mulai dari sini, bebas sih sebenarnya. Mulai dari sinus, hidung, dahi, diraba. Bapak ini nyari nggak Pak? Ini nyari nggak Pak? Dicari ada pembengkakan nggak, ada tumor nggak, ada nyeri tekan nggak. Nah kalau misalnya udah selesai, baik Pak, baru mulai inspeksi telinga pakai si headlamp. Tombolnya di sini tapi pakai dulu, terus dipencet. Siapa? Bapak pernah kacang nggak sih kamu dulu? Tapi tadi kita Oke. Nah di sini kan diinspeksi dari telinganya kan, inspeksi dulu Pak ya. Memeriksa telinga, inspeksi mulai dari aurikular, terus postaurikular, terus pokoknya diperiksa semuanya. Ada yang aneh-aneh gitu kayak apakah ada lesi, apakah ada pendarahan, apakah ada serum lebih, dicek semua itu. Terus juga ditarik genap telinganya buat ngeliat pinanya, ngeliat dalam telinganya, ngeliat natusnya. Ada apa sih itu namanya, corong yang berlebihan gitu kan. Terus ada gendang telinganya warnanya normal atau enggak kan. Habis itu baru kalau misalnya inspeksi yang luarnya udah, baru pakai otoskop. Otoskopnya kan macam-macam ya, jadi yang penting tahu cara nyalainnya sih. Dan juga lihat dulu ini cahayanya cukup enggak. Kalau cahayanya kecil nggak apa-apa sih, nggak benar. Tapi yang penting nyala ya, dipastiin nyala. Pakai otoskop nih. Pakai otoskop itu megangnya kayak bolpen. Habis itu telinganya ini buat lubang dagu. Jadi kalau telinga pasiennya telinga kanan, tangan dia taruh kanan karena begini. Sebaliknya kalau misalnya tangan kiri begini. Buat namanya. Pegangan kayak bolpen, telinganya menopang dagu, terus tangan kirinya buat nge-support gendang. Dalam telinganya bisa ditarik ke belakang kayak gini, terus otoskopnya dilihat masuk ke dalam. Terus dicari tuh pas pemeriksaan otoskop, dicari pertama dari panalnya kan, dilihat apakah ada discharge, ada serum atau enggak. Terus kalau misalnya discharge, berarti ada serum. Kalau misalnya enggak, berarti ada serum. Terus kalau misalnya discharge, 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 berarti
Terus di gendang telinganya lihat membran timpaninya dia warnanya normal atau enggak, ukurannya normal atau enggak, bentuknya dan sebagainya gitu kan. Terus kan yang dicari itu kan yang bentuknya kayak mutiara gitu ya, yang shiny gitu kalau dilihat ya. Terus juga dicari perforasi. Terus kalau misalnya ada perforasi dilihat dia bentuknya kayak apa, letaknya di mana, ukurannya seberapa. Terus perforasi bakal dijelasin. Pokoknya perforasi di sini harus dijelasin lagi. Dan itu buat cek otoskop. Jadi udah kan tadi mulai dari inspeksi luar, terus otoskop dalam tadi melihat kanal, membran timpani sama perforasi. Sekarang baru yang garuk utara. Kan ada 3 tuh, ada Rina, Weber sama Swaba. Ingatnya Weber, taruh jeda tengah sini, Pertama mulai dari yang Rina ini dia kan dibunyiin dan ditaruh di mastoidnya si pasiennya. Dan bilang kalau misalnya udah berhenti dia suruh angkat tangan. Kalau misalnya berhenti, apakah suara sudah berhenti Pak? Ya, terus baru ditaruh di sini. Kalau misalnya suaranya masih ada, atau misalnya pas dari sini dipindahin ke sini masih ada, itu normal. Atau tuli saraf, tuli sensori neural. Tapi kalau misalnya pas diginiin udah berhenti, dipindahin beneran udah berhenti, itu tuli konduktif. Kan jadi kalau misalnya diginiin ada suara kan belum tentu normal, masih ada kemungkinan tuli saraf. Dilanjutin ke tes selanjutnya ke yang Weber. Yang Weber ditaruh tengah, lagi-lagi diginiin, terus taruh tengah. Bisa taruh dahi, taruh tengah, taruh atas kepala juga boleh, yang penting di tengah buat ngetes lateralisasi atau dia kencangan ke kuping kiri atau kuping kanan. Karena kalau misalnya dia yang sakit telinga kanan, tapi terus dia suaranya pas di Weber lateralisasinya ke kanan, berarti yang kanan tuh tuli konduktif. Tapi kalau misalnya yang sakit telinga kanan tapi yang kiri normal terus lateralisasinya ke yang kiri, berarti yang kanan itu tuli saraf. Pokoknya tuli saraf tuh kalau statusnya saraf satunya normal, suaranya bakal lebih kencang dari normal. Dan yang terakhir itu swabah. Swabah itu tuh buat mengetahui dia itu memanjang atau memendek. Lagi-lagi dibunyiin, ditaruh di mastoidnya. Kalau misalnya dia udah berhenti, suruh angkat tangan lagi, udah angkat tangan, taruh ke kita. Kalau misalnya di kita udah berhenti, itu ada 2 kemungkinan antara normal atau konduktif. Dan untuk memastikan lagi dia tuh normal atau konduktif, digantian dari kitanya dulu. Kalau misalnya di kita udah berhenti, terus di dia masih bunyi, berarti dia memanjang. Tapi kalau misalnya di kita udah berhenti dan di dia berhenti, berarti normal. Gitu guys, itu untuk yang tes dan utamanya. Kalau sudah beres semua, lagi-lagi tutup. Terima kasih ya Pak, saya akan cuci tangan terlebih dahulu. Copot handscoon, cuci tangan. Bapaknya diarahin ke meja konsultasi, terus langsung dirangkum lagi hasilnya apa tergantung ntar kasus yang dikasih. Terus bilang, jangan lupa bilang hasil yang didapatkan hari ini akan disimpan di rekam medis Pak, sifatnya rahasia juga tenang aja. Terima kasih Pak atas kerjasamanya. Ada yang mau bertanya? Itu tadi yang pas pemeriksaan ringan itu kan tadi bilangnya di mastoid, terus pas begini, terus pas kali sini kedengaran ada 2 kemungkinannya antara normal atau sensori neural. Emang bukannya kalau misal sensori neural tuh harusnya nggak kedengaran juga nggak sih? Konduktif juga nggak kedengaran juga. Nah, di visio sih kedengaran itu bisa antara normal atau sensori neural. Iya sih. Gimana? Sumber bener itu. Iya. Soalnya kalau misalnya sensori neural Sebenarnya banyak masuk akal sih. Konduktif Ini aja kok bayarnya. Iya. Ininya sarafnya. Kayak ditempelin segimanapun, ditaruh di kokleanya langsung pun kalau rusaknya di saraf harusnya nggak kedengeran. Ya udah nyari aman nggak usah disebutin. Normal aja kita normal. Hasil tesnya normal. Kan belum tentu benar. Tapi iya. Enggak, jangan normal, positif negatif aja. Ya positif. Ntar dikasih kasus itu gak sih kayak dianya tuli sakit apa? apa? Iya kayaknya deh. Palingan gitu sih kalau dikasih misalnya tuli konduktif, berarti kita sebutin tanda-tanda dia konduktif. Iya sih. Oh iya bener ya. Iya. Susah dong. Iya susah ya.
Berarti harus hafal ya, kan semua orang ketukar banget ya, kayak Iya. 11-12 sama lain. Memanjang itu tuli konduktif, memendek itu tuli sensori nilai, jadi tidak tahu. Tapi oke lah kayak gitu, step by step. Next, perforasi akan dijelaskan oleh Anggi. Oh mau. Mau nggak? Mau dong. Mau lah ya. Mau. Saya tahu udah tahu kan. Andi. Apalagi yang di sini tuh pinternya. Amin Pak. Mau di Gak nyala ya? nyalain dulu dong, ini kan nyala nggak sih? Guys, boleh nyoba megang otoscope nggak? Enggak. Nggak boleh. Ya. Boleh lah. Bagian 3D nya. Oh, oke. Keren. Andi. Nah, jadi Ngantuk kalau dong. di tilik itu kalau misalnya ada perforasi Cara disuruh nyalainnya beda-beda. nyebutin lokasinya di mana, terus kayak jenisnya apa. Jadi pertama aku mau jelasin tentang regio di regio kuadran di membran timpani. Jadi ini ada yang nonjol ini tulang pendengaran ya, Pi? Ini yang nonjol, pokoknya ini tuh masih bagian pars flaccida. Terus di sini kan ada pars Tensa. Terus kalau di depan sini namanya anterior, terus di sini posterior, terus kalau atas superior, bawah inferior, gitu aja sih. Terus kalau perforasi itu ada 3 macam, ada sentral, marginal, sama atik. Kalau sentral itu di pars tensa, nih pars tensa berada di tengah-tengah. Kalau marginal itu dia biasanya di dari tepi ke tengah gitu. Jadi dari tepi ininya perforasinya. Terus kalau atik dia itu ada di pars flaccida. Nah ini kan kayak perforasi sentral, tapi karena dia kena perforasinya kena ke flaccida, berarti dia dianggap perforasi atik gitu. Terus bisa juga pakai persenan kayak gini. Jadi kalau gini berarti di sentral berapa persen, 20% gitu. Kalau segini di sentral kan, karena dia nggak kena pinggir kan, berarti dia di sentral terus 90%. Kalau ini kan marginal 10%, ini 90%, gitu aja sih buat perforasi. Aduh, apa? Udah sih gitu aja. Ada yang mau ditanyain nggak? Ada lagi? Ini coba. Ami nyoba.